mana banyak sekali konflik dan persengketaan tanah yang terjadi di Indonesia. Umumnya pertikaian antara pihak yang merasa sebagai pemilik dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik. Kabarnya ada 80 juta kasus konflik dan sengketa tanah di Indonesia dewasa ini. Pengadilan di seluruh Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata hanya menyelesaikan 3.000 perkara perdata sengketa pertanahan per tahun. Sofyan Djalil semasa menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional pertengahan tahun 2022 mengaku salah satu keberhasilannya adalah memerangi mafia tanah. Sudah sertifikat dan terdaftar dan bersertifikat, maka mafia tanah itu tidak ada lagi ruangan untuk bermanuver. Menurut catatannya, konflik pertanahan di Indonesia ada sekitar 80 juta kasus. Terselesaikan sekitar 8.000 kasus. Tidak banyak, tapi sangat menyita perhatian, kata Sofyan Djalil. Mafia tanah tidak boleh menang. Ada banyak kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan mafia tanah atau tidak. Di kawasan Darmo Permai, Surabaya, ada kelompok mafia tanah yang beroperasi dengan ujung tombaknya orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah. Dengan menggunakan data pertanahan yang dipalsukan, mereka berhasil memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Seorang perempuan, ibu rumah tangga, dan para pengurus yayasan yang semuanya merupakan pembeli beritikat baik dan membeli tanah dari pihak pengembang memiliki sertifikat yang sah dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal mereka sudah menguasai tanah itu antara 15 sampai 30 tahun. Nah, ini cerita lain lagi. Di Kabupaten Tabanan, Bali, ada si Anu yang memiliki sebidang tanah dengan bukti berupa sertifikat sementara, yakni sertifikat tanpa gambar bidang. Tahun 70-an, tanah itu dijual kepada Badu. Si Badu mengurus balik nama sertifikat setelah si Anu meninggal. Semua berkas dilengkapi, dilampiri dengan pernyataan dari para ahli waris si Anu yang menyatakan memang tanah itu sudah dijual kepada si Badu. Kepala Kantor Tabanan menolak menerbitkan sertifikat baru atas nama Badu karena sertifikat sementaranya atas nama si Anu. Sementara itu, ahli waris si Anu tidak bersedia mengurus sertifikat atas nama mereka karena tanahnya sudah lama dijual kepada si Badu. Di Kabupaten Bogor, ceritanya lain lagi. Ada si Paijo yang memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik, tapi dibuldoser oleh pengembang sampai batas-batasnya hilang. Mediasi di Kantor Pertanahan Bogor November tahun 2022 mengalami jalan buntu hanya karena pengembang tidak datang. Lalu tidak ada keputusan apa-apa dari mediator dan selesai begitu saja. Di Kabupaten Sukabumi ada pemegang sertifikat HGB yang sudah menguasai dan memanfaatkan lahannya belasan tahun, mendadak dinyatakan sebagai penyerobot batas tanah oleh putusan Pengadilan Negeri Sukabumi. Kepala Kantor Pertanahan Sukabumi menyatakan tidak bisa melakukan pengukuran ulang tanah tersebut karena gambar ukurnya tidak ditemukan. Dalam kasus tanah di Jalan Puncak Permai di kawasan Darmo, Surabaya, pihak mafia tanah sekarang memang sedang di atas angin. Perbuatan pemalsuan dokumen
kini ditangani pihak Badan Reserse Kriminal Polri. Kabarnya sekarang pada tahap penyidikan. Tapi sudah 2 bulan lebih ini belum ada perkembangan apa-apa. Sedang masalah sertifikasi tanah di Kabupaten Tabanan, kasus batas tanah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, sampai sekarang masih terkatung-katung. Semuanya bisa terjadi karena Kepala Kantor Pertanahan dan Kakanwil BPN tidak punya nurani, tidak punya nyali, atau memang tidak tahu bahwa dia punya hak diskresi buat menerbitkan sertifikat, maupun sebaliknya, membatalkan sertifikat jika ada cacat administrasi. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 63, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 yang terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, maupun peraturan menteri yang menjadi peraturan-peraturan pelaksanaannya. Modus yang paling sering dilakukan oleh mafia tanah adalah penerbitan sertifikat asli tapi palsu. Caranya bagaimana? Misalnya, si kampret meminta surat keterangan tanah dari lurah atau membuat laporan polisi bahwa sertifikat atau surat tanahnya hilang. Dengan bukti laporan dari kepolisian atau keterangan lurah tersebut dilengkapi dokumen lainnya, si kampret bisa mengajukan permohonan sertifikat baru. Sesuai dengan ketentuan, pihak BPN menerbitkan sertifikat pengganti dan mematikan atau membatalkan sertifikat lama yang sebenarnya asli yang dilaporkan hilang tersebut. Dalam pemeriksaan sertifikat, bukan mustahil sertifikat yang sesungguhnya asli dinyatakan oleh pihak BPN sebagai sertifikat yang palsu. Sebaliknya, sertifikat pengganti atas nama kampret yang sebetulnya tidak asli justru dicap sebagai sertifikat yang asli dan sah oleh pihak BPN. Jika muncul sengketa, dengan mudah pihak BPN buang badan dan menyarankan agar kasus itu dibawa ke pengadilan. Hakim di pengadilan, baik yang jujur maupun yang korup, tidak akan menelusuri proses penerbitan sertifikat. Dalam peradilan perdata, hakim cuma memeriksa bukti formal. Akibatnya, pasti si kampret yang mafia tanah yang bakal keluar sebagai pemenang di pengadilan. Ketidakadilan seperti itu mestinya tidak muncul jika pihak BPN, terutama Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional, cukup jeli, teliti, punya nyali, paham aturan, dan punya nurani. Sebagai pihak yang punya kewenangan, Kepala Kantor Pertanahan atau Kakanwil BPN boleh memerintahkan dilakukan eksaminasi dan warkah yang memuat sejarah suatu bidang lahan dibuka, dipelajari, kemudian diputuskan. Kepala Kantor Pertanahan atau Kakanwil BPN punya hak penuh buat menerbitkan sertifikat jika persyaratannya terpenuhi, atau sebaliknya membatalkan sertifikat jika ada cacat administrasi dalam proses penerbitannya. Apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Sekarang tidak banyak Kepala Kantor Pertanahan dan Kakanwil BPN yang betul-betul punya nyali dan nurani dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Ada yang sibuk-sibuk kegiatan yang anggarannya non-budgeter. Misalnya pameran ini itu,
atau mengurusi penyambutan kunjungan rombongan tertentu. Macam mana?